Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu lagi-lagi Ruhut Sitompul melakukan hal yang tidak elok, yaitu unggah poster Indonesia hancur bila dipimpin Anies. Kemudian pengamat yaitu Musni Umar, ini fitnah jahat. Ini kebiasaan ya, ya itu hanya fenomena yang bolehlah kita jadikan itu hal yang selingan, dan yang paling penting adalah bagaimana penyikapannya ya. Kadang di satu sisi orang di luar di dalam istana melakukan kritik itu bisa bebas lenggang kangkung, tetapi di luar istana itu langsung diproses karena melakukan ya tindakan berita bohong ataupun ujaran kebencian yang bermotif sara. Ini sesuai yang dilansir dari fajar.co.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Fajar.co.id, Jakarta. Politisi PDIP Ruhut Sitompul mengunggah poster kontroversial soal Anies Baswedan di lini masa Twitternya. Kali ini Ruhut Sitompul mengunggah poster bertuliskan Indonesia hancur bila dipimpin Anies. Gerakan radikal akan tumbuh subur dan memecahkan NKRI. Tak hanya itu, Ruhut juga memberikan narasi pada unggahannya itu, bernani ngeri kali Gusti Mboten Sare Merdeka. Cuit Ruhut dikutip fajar.co.id Kamis 15 Desember 2022. Mantan Rektor Ibnu Khaldun Musni Umar pun angkat bicara. Ia menilai apa yang diunggah Ruhut Sitompul itu merupakan fitnah yang jahat dan politik pecah belah serta adu domba untuk melemahkan bangsa Indonesia. Menurut Musni Umar, apa yang dilabelkan terhadap mantan Gubernur DKI Anies Baswedan itu tidak terbukti dengan rekam jejak saat yang bersangkutan menjadi menteri maupun Gubernur DKI Jakarta. Selanjutnya, ya, ini fitnah jahat, politik pecah belah, politik adu domba untuk melemahkan bangsa Indo yang mayoritas Muslim. Insya Allah gagal. Rekam jejak Anies saat menjadi menteri dan gubernur DKI tidak terbukti yang dilabelkan kepadanya. Sangat prihatin yang disebarluaskan dia lagi. Cuit Musni Umar menanggapi cuitan Ruhut Sitompul tersebut. Ya itu ya sobat sekalian ya, sekali lagi ya yang disampaikan oleh Ruhut ya tidak lebih dari caci maki dan juga ujaran kebencian yang kita ketahui ya motifnya itu tentu saja menjatuhkan ataupun melemahkan orang di luar kekuasaan. Dan itu yang dilakukan terus menerus ya ketika dia masuk di Golkar, kemudian juga Demokrat, kemudian juga saat ini di PDIP ya. Jadi satu hal ini adalah fenomena yang menjadi kebiasaan dan orang sudah paham benar dengan kelakuan dari Ruhut Sitompul yang terus menerus melakukan caci maki ya, kemudian juga negatif campaign yang kita ketahui itu terus menerus ya dilakukan bagi orang yang di luar kekuasaan. Nah, entah ini tujuannya untuk mengambil aman ataupun untuk dalam tanda kutip menjilat untuk dapat posisi tertentu ya di kekuasaan. We don't know exactly. Tetapi kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Ruhut, ini sudah hal yang basi ya terkait Indonesia akan hancur dengan dipimpin Anies. Misalnya gerakan radikal akan tumbuh subur kemudian memecahkan NKRI. Nah, kita gampang sekali untuk menilai ini ya. Kita nilai berdasarkan fakta dan realita. Nah, gerakan radikal itu seperti apa ya? Kemudian mengingat dan kita harus sadar dan jujur ya, sebenarnya apa akar persoalan di negeri ini. Apakah gerakan radikal yang saat ini memang tidak jelas ya bentuknya itu seperti apa dibandingkan dengan hal-hal yang sifatnya faktual, yaitu apa? The common enemy yaitu korupsi ya, atau KKN. Nah, korupsi ya sudah jelas efeknya ketika
uang itu menjadi hak rakyat ketika dikorupsi oleh segelintir orang, maka itu terhalang untuk dipakai ataupun dinikmati oleh rakyat. Jadi ini yang menyebabkan rakyat itu ya kesusahan untuk mendapatkan bahan pangan dan lain sebagainya dengan adanya korupsi. Nah, korupsi ini sudah jelas ya efeknya. Misalnya korupsi yang paling fenomenal yang terjadi pada saat pandemi ya, yang dilakukan oleh Juliari Batubara, orang the ruling party sendiri ya. Konon ya, konon ini banyak versinya, ada yang juga sampai menyebutkan 100 triliun, ada itu bisa dicek di media online ya. Nah, dengan adanya korupsi ini ya, dan juga Ketua KPK ya, kalau nggak salah itu pernah mengatakan korupsi di zaman pandemi itu hukumannya mati ya, coba bayangkan. Tapi apakah Julia Batubara yang melakukan korupsi di zaman pandemi itu dihukum bahkan sampai dihukum mati? Kan tidak ya, bahkan dihukum dengan hukuman yang ringan, dan kita tidak tahu ya, itu pasti akan ada potongan revisi sana sini dan akhirnya bebas dengan hukuman yang sangat ringan. Nah, kita bandingkan ya, korupsi yang memberikan rakyat itu menjadi melarat ya, miskin dan lain sebagainya karena uang itu tidak beredar di tengah-tengah mereka karena terhalang dan korupsi oleh segelintir orang, termasuk dalam hal ini ya aktor intelektual, dan kemungkinan juga korupsi yang besar itu ya tidak hanya dilakukan oleh satu orang, tetapi dilakukan oleh berjamaah, banyak yang mendapatkannya. Nah, itu efeknya jelas ya, ada kemelaratan, kemiskinan yang membuat kondisi masyarakat menjadi tambah parah. Nah, dibanding satu hal ya, radikal yang tidak jelas ya, tidak jelas bentuknya apa gitu ya. Nah, kadang satu hal yang perlu diberikan apa namanya, klarifikasi atau kejelasan adalah ini ya, tentang karakter Luhut ya. Karakter Luhut kita ketahui, sudah tahu semua bahwasanya Luhut itu sering melakukan hal-hal yang sifatnya apa namanya, black campaign, dan itu terus menerus. Tetapi sayangnya ya, dengan adanya kondisi hukum sekarang yang tidak baik-baik saja, kadang hal tersebut tidak bisa diproses. Nah, ini juga menemukan satu apa namanya, diskriminasi yang sangat-sangat jelas sekali ya. Di satu sisi nampak ya diskriminasi apa namanya terjadi ketika kekuasaan, orang yang mendukung kekuasaan itu melakukan pelanggaran, itu tidak diproses, sedangkan orang oposisi itu sangat mudah sekali diproses. Misalnya Luhut dalam satu apa namanya tweetnya juga pernah ya mengunggah Anies menggunakan pakaian adat Papua, yang itu which is kalau di sasar dengan pasal ITE juga kena ya. Tapi itu tidak pernah proses hingga saat ini pun, terus menerus Luhut melakukan ujaran kebencian dan juga black campaign kepada Anies. Tetapi di sisi lain, ketika itu dilakukan oleh oposisi, yaitu misalnya Roy Suryo yang mengunggah foto stupa mirip Jokowi, itu langsung diproses ya. Ini baru satu kasus ya, belum juga kasus-kasus yang lain yang sama. Ketika buzzer itu bereaksi apa namanya, melakukan pelanggaran, itu tidak diapa-apakan, tetapi orang di luar kekuasaan yaitu oposisi itu langsung dicokok ya dengan pasal berlipat, pasal ITE dan berita bohong. Jadi satu hal ya, kita tidak akan seperti tidak lebih maju dengan kondisi seperti ini ya, dengan adanya diskriminasi. Dan ingat, diskriminasi seperti ini itu justru akan menambah ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintahan ya, terutama dalam bidang hukum. Itu pun akan merembet ke aspek-aspek yang lain, yang ini adalah salah satu manifestasi ketika keinginan rakyat atau kebutuhan rakyat itu tidak terpenuhi ya, tidak bersifat adil ya. Rakyat juga tidak mempunyai kepercayaan untuk melakukan pengaduan-pengaduan yang sifatnya bersentuhan dengan hukum. Itu juga pasti akan berefek pada aspek yang lain ya, tentang ketidakpercayaan pemerintah, dan otomatis juga ke depan ya, kalau ini di polling ya, pasti kepuasan rakyat terhadap pemerintah pasti akan turun. Nah,
apa yang disampaikan oleh Musni Umar, yaitu Rektor Ibnu Khaldun, mengatakan itu fitnah ya. Bagaimana itu fitnah? Ya gampang saja, karena sudah ada fakta dan realitas tentang rekam jejak Anies ya. Rekam jejak Anies ketika menjadi gubernur ya santai-santai aja, maksudnya tidak melakukan pelanggaran yang sifatnya bersangkutan dengan hal-hal yang saat ini terus-menerus dipermasalahkan, yaitu tentang intoleran, radikal dan lain sebagainya. Yang justru ada itu ketika Anies memimpin ya, baik itu di Kementerian Pendidikan ataupun di Gubernur DKI Jakarta, semua berjalan lancar ya. Ya kalaupun ada kekurangan itu wajar sebagai manusia yang pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tetapi kalau ingin menilai seseorang gampang, sesuai yang disampaikan oleh Anies ya tentang kiprah seseorang, ya lihat dari rekam jejaknya. Apakah rekam jejak Anies itu menggambarkan orang itu Anies suka melakukan kriminalisasi ya, pelaporan-pelaporan yang sifatnya merongrong rakyat sesuai yang dituduhkan oleh Ruhut Sitompul, ataukah lebih parah lagi ya, terus menerus ya melakukan mengeluarkan kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Itu semuanya bisa dinilai berdasarkan rekam jejak. Nah sayangnya kita ketahui so far so good ya, so far kebijakan yang dijalankan oleh Anies baik itu di kementerian dan juga di sebagai gubernur ya tidak relatif aman, nyaman, dan tidak menimbulkan gaduh ya. Menimbulkan gaduh kan sering ya kita ketahui, misalnya Menteri Pendidikan itu sering mengeluarkan statement yang tentu saja itu membuat mayoritas masyarakat itu marah ataupun tidak setuju atau tidak suka ya. Misalnya tentang dikeluarkannya SKB 3 Menteri karena ada perlakuan diskriminatif guru yang mengingatkan murid karena tidak memakai kerudung, itu dipermasalahkan ya. Tetapi kita lihat ya track record Anies ketika menjadi Menteri Pendidikan ya jarang sekali ya mengeluarkan hal-hal yang sifatnya membuat gaduh ataupun membuat kontroversi. Nah ini kuncinya ya. Makanya satu hal yang bisa kita jadikan pegangan adalah bagaimana kita melihat seseorang itu melalui rekam jejak. Nah, meskipun ya kita ketahui ketika rekam jejaknya baik atau tidak ada masalah, bukan berarti kedepannya seseorang itu bisa tidak melakukan kesalahan ya. Tetapi minimal ya kita itu bisa melihat track record Anies yang saat ini sudah safari sana sini ya, juga memperkenalkan rekam jejaknya ya. Dia juga menyampaikan tentang visi misi yang seseorang itu bisa untuk mengarang, bisa untuk mencatat, bisa untuk membuat dan lain sebagainya. Tetapi ya satu hal yang tidak bisa dikarang, dibuat dan diciptakan itu adalah rekam jejak yang sudah berlalu. Nah itu yang ada di Anies, dan terus menerus disampaikan untuk memberikan kepercayaan kepada publik tentang siapa ya calon presiden yang saat ini diusung ya. Jadi kasihan Anies karena presidential threshold harus kesana kesini safari politik yang harus mendekatkan diri kepada rakyat dan juga memperkenalkan dan juga merangkul ya banyak elemen untuk menciptakan stabilitas nasional. Nah ini juga yang menjadi kerugian tersendiri bagi Ruhut tentu saja adalah, dan juga para buzzer tentu saja, ketika seseorang itu seseorang itu tidak akan buruk ketika diejek ya. Seseorang itu tidak akan menjadi buruk ketika dikatakan buruk ya, karena publik sudah bisa menilai ya siapa yang genuine asli dan siapa yang pura-pura ya. Nah justru ketika terus menerus melemparkan isu negatif campaign seperti ini ya, satu ya masyarakat itu paham ya, dan dengan adanya terus menerus menggaungkan black campaign seperti ini, pasti ya satu elektabilitas Anies itu pasti akan naik
ya. Yang kedua, popularitas Ruhut itu pasti akan tambah buruk ya. Karena apa? Kebiasaan dia yang selalu melakukan black campaign dan juga jarang melemparkan hal-hal yang sifatnya edukasi, yang mencerdaskan, yang saat ini dibutuhkan oleh rakyat. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.